Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Putwajiz selaku dosen mata kuliah komunikasi massa dan teman-teman kelas KPI 3 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat berupa kesehatannya kita dapat berkumpul di pertemuan offline pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini saya akan diinfokan sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai dinamika teori komunikasi massa. Langsung saja ke susunan kegiatan diskusi. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat menunjuk, dan yang kelima mungkin masukan dari baiklah, langsung saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi kepada kelompok Saya menjelaskan mengenai arti teori komunikasi massa. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena. Dan komunikasi massa dan arti dari komunikasi massa yaitu komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak atau elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya arti dari teori komunikasi massa yaitu sebuah teori atau konsep yang membahas mengenai komunikasi massa untuk memberikan pemahaman terhadap para masyarakat dalam berkomunikasi massa. Cukup sekian, dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang asumsi dasar teori komunikasi massa. Sebelum kita mengetahui beberapa teori komunikasi massa, kita terlebih dahulu mengetahui bahwa asumsi dasar adalah suatu anggapan atau dugaan pada suatu teori yang nantinya akan dijadikan landasan kebenaran oleh seorang peneliti dalam penelitinya yang dianggap benar. Nah, asumsi yang dipakai oleh seorang ilmuwan itu menentukan bagaimana sebuah teori akan digunakan dengan mengetahui beberapa asumsi di balik sebuah teori yang merupakan langkah pertama untuk memahami teori tersebut. Nah, di sini dari kelompok kami hanya menyebutkan beberapa teori saja yang sudah terdapat di FBS karena melihat dari teori komunikasi massa sendiri itu banyak sekali. Jadinya kita hanya mengambil 4 teori dasar, teori komunikasi massa beserta asumsi dasarnya. Yang pertama yaitu teori jarum suntik atau peluru, hypodermic needle theory. Teori ini muncul pada tahun 1920, sekitar 1920 atau 1950-an setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio siaran di Amerika berjudul The Invasion from Mars. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa media massa memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga khalayak tidak mampu membendung informasi yang dilancarkannya. Dalam buku ilmu teori dan filsafat komunikasi disebutkan di situ bahwa komunikator media massa itu menjadi pesan, menjadi tolak ukur, bukan sih, menjadi awal komunikator media massa, yakni pesan, menjadikan pesan itu dengan mudah diterima oleh mereka. Nah, teori ini memiliki model satu arah, yaitu media massa langsung
kepada halayak sebagai mass audience. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kultivasi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Profesor George Gerber bersama rekan-rekannya pada tahun 1969. Penelitian teori kultivasi ini menekankan bahwa media massa lebih mempercayai apa yang disajikan televisi daripada apa yang mereka lihat sesungguhnya. Teori kultivasi ini merupakan proses kumulatif di mana televisi mampu menumbuhkan persepsi atau keyakinan terhadap realitas sosial dalam diri penontonnya. Kemudian teori yang ketiga, teori imperialisme budaya. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Herbert Schiller pada tahun 1973, yang dimana media massa negara barat mendominasi media massa di dunia ketiga. Kebudayaan barat memproduksi hampir mayoritas media massa di dunia seperti film, berita, komik, foto, dan lain-lain. Menurut Heldi Yunanardian menyebutkan bahwa asumsi teori imperialisme budaya adalah media yang berperan utama dalam menciptakan budaya. Kemudian teori komunikasi yang terakhir yaitu teori spiral kehubungan. Secara singkatnya, teori ini ingin menjawab pertanyaan mengapa orang-orang dari kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat dan pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Bahkan orang-orang yang sedang berada dalam kelompok mayoritas sering merasa perlu untuk mengubah pendiriannya. Cukup sekian dari saya, dilanjutkan pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar teori komunikasi massa. Seperti yang telah dijelaskan oleh presentator kedua, bahwa teori komunikasi massa sendiri itu memiliki banyak sekali varian, dan di sini kita hanya mengambil 4 teori saja. Yang pertama itu konsep dasar dari teori jarum suntik atau peluru. Di sini itu dijelaskan bahwa konsep dasar dari teori jarum suntik itu menyiratkan bahwa media massa itu memiliki efek langsung, segera, dan kuat kepada penontonnya. Media massa di tahun 1940-an sampai 1950 dianggap mempunyai pengaruh kuat pada perubahan perilaku. Di sini terdapat beberapa faktor yang mengkontribusi dari teori jarum suntik ini. Yang pertama itu munculnya kepopuleran radio dan juga televisi, dan yang kedua munculnya industri persuasi seperti iklan dan juga propaganda. Lanjut, yang kedua yaitu konsep dasar dari teori kultivasi. Dari teori kultivasi ini, media massa itu mempertahankan dan juga menyebarkan nilai-nilai dari anggota dari suatu budaya sehingga mengikat bersama-sama. Berpendapat bahwa televisi juga cenderung untuk menumbuhkan jalan tengah dari perspektif duality. Lanjut, yang ketiga yaitu konsep dasar dari teori imperialisme budaya. Dari teori ini dalam perspektif teori ini, ketika terjadi proses peniruan media negara berubah dari negara maju, saat itulah terjadi penghancuran budaya asli di negara ketiga. Kebudayaan barat memproduksi hampir semua mayoritas media massa di dunia ini seperti film, berita, komik, foto, dan lain-lain. Yang keempat, mengenai konsep dasar dari teori spiral kehubungan. Dari teori ini, media massa itu memainkan peran penting sebab media berfungsi sebagai sumber informasi di mana orang-orang mencari distribusi opini publik. Media massa juga dapat mempengaruhi spiral kebisuan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, media membentuk kesan-kesan tertentu tentang opini mana yang dominan. Yang kedua, media membentuk kesan-kesan tertentu tentang opini yang sedang naik dan juga berkembang. Dan yang ketiga, media membentuk kesan tentang opini yang mutlak diperhatikan halayak tanpa menampilkannya secara khusus. Mungkin itu saja